setiap musim panen datang, maka pemilik dari pabrik-pabrik gula ini akan melakukan tradisi yang mereka sudah lakukan turun-temurun sejak zaman kolonial Belanda, yaitu manten tebu. Apa sih manten tebu itu? Jadi mereka itu akan memilih 2 tebu terbaik dari ladang tebu mereka, dan 2 tebu ini akan dirias dan dikawinkan, kayak di make upi, kayak dikasih kain batik, dirias, dikasih bunga melati, dan hiasan-hiasan khas Jawa lainnya diberlakukan ke 2 tebu terbaik ini. Lalu 2 tebu ini satu akan menjadi mempelai pria, satu akan menjadi mempelai wanitanya. Lalu mereka akan dikawinkan dan diarak atau dipertunjukkan di daerah-daerah di mana pabrik gula itu berada. Setelah dikawinkan, lalu mereka akan menjadi 2 tebu pertama yang dimasukkan ke mesin gilingan tebu yang besar sekali untuk digiling pertama kali. Nah, menurut kepercayaan setelah mereka melakukan itu, maka produksi mereka akan menjadi lancar tanpa kecelakaan dan halangan apapun, dan tebu mereka akan menjadi gula yang manis. Inilah cerita asli dari pabrik gula. Mungkin kalian tahu ya, film Pabrik Gula ini lagi happening banget di bioskop-bioskop Indonesia. Kalian sudah lihat belum? Nah, aku hari ini nggak mau menceritakan tentang filmnya, tapi aku mau menceritakan pabrik gula yang katanya itu menjadi sumber inspirasi utama dari pembikinan cerita film Pabrik Gula yang di bioskop saat ini. Pabrik gula mana sih? Nah, ternyata tradisi manten tebu ini dilakukan oleh banyak atau hampir semua pabrik gula yang ada di tanah Jawa, karena ini kepercayaan Jawa ya. Nah, terus pabrik gula mana? Pabrik gula yang menginspirasi itu adalah pabrik gula di Jember, Jawa Timur. Nah, karena pabrik-pabrik gula yang ada di Jawa itu kebanyakan sudah dibangun itu dari zaman penjajahan atau kolonial Belanda. Jadi kayak mesin-mesin penggilingannya itu masih zaman-zaman dulu yang besar-besar banget. Nah, memang kayak sudah dilakukan manten tebu dari lama di pabrik ini. Tapi manten tebunya itu yang dilakukan sampai masa sekarang, yaitu dengan memilih 2 tebu terbaik lalu dikawinkan, lalu ini akan menjadi 2 tebu yang digiling pertama kali. Tapi katanya pada tahun 1960-an itu tuh kayak ada musim kemarau yang sangat-sangat jelek sekali lah untuk tebu, sehingga pada saat itu mereka memasuki musim panen kan. Ketika mereka memasuki musim panen, tebu-tebu mereka ini yang dipanen ini jelek sekali gitu loh, kayak nggak manis, bahkan mulai muncul rasa-rasa pahit dari tebu mereka. Mereka mencoba menggiling sedikit kan, digiling pakai mesin giling yang kecil atau gimana untuk mencoba hasilnya tuh gimana. Ternyata hasilnya itu katanya jelek banget, dan ini benar-benar mengancam kelangsungan hidup pabrik gula ini. Sampai pemiliknya itu stres, gimana nih tebunya nggak ada yang manis. Nah, terus tiba-tiba ada orang pintar yang datang ke pabrik gula ini, kayak orang pintar setempat lah, kayak kakek-kakek tua kayak gitu. Nah, terus kakek tua ini berkata, "Tebumu sudah mati, tapi darah gadis suci bisa menghidupkannya lagi." Kira-kira kayak gitulah kakek tuanya ngomong kayak gitu. Jadi menurut kakek tua ini, orang pintar ini, tebunya itu sudah mati dan cuman darah gadis suci yang bisa menghidupkan atau membuat tebu-tebunya ini manis sekali lagi. Nah, karena pada saat itu kayak pabrik gula ini menjadi pusat sumber pencarian atau kehidupan dari orang-orang setempat di desa itu kan. Karena kayak semua orang itu kebanyakan kerjanya di pabrik gula ini. Kalau pabrik gula ini tutup, maka ya sedesa ini mereka nggak bisa hidup, nggak bisa melangsungkan hidup mereka. Nah, karena itu berdasarkan keputusan bersama, kayak mereka tuh memilih anak-anak gadis dari desa-desa ini siapa yang mau di manten tebukan. Jadi kayak mereka memilih, akhirnya ada salah satu keluarga, ya karena keputusan satu desa ya mereka juga nggak bisa apa-apa. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengorbankan anak gadis mereka untuk menjadi manten tebu atau jadi mempelai wanitanya lah. Lalu gadis ini akhirnya di hari manten tebu itu dia dipakai kebaya warna merah, pakai selendang kuning,
dan ia berdiri di samping tebu jantan, di mana tebu ini juga tebu terbaik tapi menjadi tebu jantannya, dan pernikahan pun digelar sesuai adat Jawa. Nah, pada saat lonceng pabrik itu berdentang ya, pada saat tengah malam, pada saat mereka melakukan manten tebu ini tengah malam, loncengnya kan berdentang, teng teng teng. Lalu batang tebu ini seakan-akan memeluk mempelai wanitanya dengan kain yang dia pakai. Tapi tebu jantan ini bukan cuma tebu, tapi tebu ini mensimbolkan roh penggiling dari zaman kolonial. Jadi kayak ini tuh adalah rohnya mesin penggiling atau roh pabrik tebu itu ya. Kalian percaya nggak percaya, legendanya seperti itu. Tiba-tiba suara mesin gilingan itu nyala tanpa listriknya nyala. Tiba-tiba anak cewek ini ditarik ke arah mesin oleh orang-orang. Tentu dia menolak ya, dia kayak takut lah, dia menjerit, dia ketakutan. Tapi semua warga yang nggak ikut-ikut cuman bisa menunduk dan membisu karena mereka tahu kalau ini nggak dilakukan maka mereka nggak bisa hidup. Akhirnya anak gadis ini masuk ke mesin gilingan itu, lalu ya digiling menjadi seperti gula dicampur dengan tebu-tebu lain. Dan sejak saat itu mesin gilingnya ini akhirnya bisa bekerja dengan baik, dan akhirnya ke tahun-tahun berikutnya juga katanya lancar. Tapi kalaupun ada yang tidak lancar, katanya mereka akan mengulangi perbuatan ini lagi supaya produksi mereka bisa tetap berjalan. Oke, itu adalah salah satu pabrik gula yang menginspirasi ceritanya. Tapi ada pabrik-pabrik gula lain di Jawa yang melakukan hal-hal yang sama, atau pabrik gula yang mistis atau seram. Nah, kedua kita ada pabrik gula Jati Barang di Brebes, Jawa Tengah. Pabrik gula ini dibangun sekali lagi dari era kolonial Belanda dan katanya dipenuhi oleh roh-roh dan penunggu mistis yang kuat dari zaman Belanda. Bangunannya itu megah banget, besar. Pabriknya itu bukan pabrik kecil, pabrik besar sekali, tapi akhirnya sudah tutup atau stop produksi di 2017. Jadi kayak enggak lama-lama amat stop produksinya, masih 2017. Bahkan sebelum pabrik ini tutup, banyak karyawan-karyawan yang cerita kalau mereka tuh sering melihat hantu-hantu Belanda atau noni-noni Belanda pada saat itu. Hingga hantu-hantu anak kecil, dan pokoknya hantu-hantunya ini kayak mereka-mereka yang dari zaman kolonial Belanda. Mereka lari-lari, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba muncul lagi. Nah, orang-orang yang bekerja di sana juga mengatakan kalau mereka tuh bisa merasakan sentuhan-sentuhan dingin ketika mereka bekerja, apalagi sendirian. Ketika mereka mungkin lagi menggiling atau lagi memanen tebu, kayak ada sesuatu yang menyentuh pundak mereka atau apa, dan bagi mereka itu kayak sudah biasa, yaitu adalah mereka roh-roh penunggu di pabrik gula itu. Nah, katanya adalah salah satu makhluk yang sangat-sangat spesial ya, dimana makhluk ini katanya bisa berubah-berubah bentuk. Kadang dia bisa jadi binatang, kadang dia berubah jadi manusia, kadang berubah jadi orang Belanda, kadang berubah jadi hantu-hantu Indonesia, hantu lokal. Kayak dia bisa berubah-berubah bentuk secara cepat, dan orang-orang tuh kayak ngelihat kayak kok setiap kali langkah, setiap kali jalan dia berubah bentuk gitu. Nah, yang paling angker nih di ruangan bawah tanahnya, tempat di mana mereka menyimpan atau menimbun gula. Nah, katanya nggak ada yang berani masuk ke ruangan bawah tanah ini karena baunya itu bener-bener pekat dan nggak enak banget ya, namanya ruang penyimpanan ya toh. Dan di setiap fajar atau subuh katanya ada pertarungan antara makhluk-makhluk gaib ini. Ya, ini menurutku agak lucu ya, agak-agak ya percaya nggak percaya, tapi ini cerita legenda. Katanya setiap fajar itu tuh makhluk gaibnya ini bertengkar sendiri, antara yang satu hantu Belanda, kolonial Belanda, yang satu hantu-hantu lokal. Jadi mereka tuh ketika fajar mereka bertarung sendiri, karena mungkin yang Belanda itu menguasai malam atau yang lokal itu menguasai pagi atau kebalikan, aku nggak tahu. Tapi setiap fajar mereka tuh kayak katanya bertarung sendiri, membuat keramaian dan bertarung di pabrik gula ini. Ketiga, ada pabrik gula dari Sidoarjo. Pabrik gula ini sekali lagi dari zaman kolonial Belanda yang sudah tutup tahun 1999 karena efek atau dampak dari krisis moneter. Pabrik gula ini berlokasi di Jalan Raya Tanggulangin
dari arah Surabaya ke Malang. Nah, karena sudah tutup dari 9 tahun 99, kayak pabrik ini sekarang tuh sudah kayak nggak terawat, sudah tua, banyak tumbuhan-tumbuhan yang kayak merusak lah ya, kayak pokoknya nggak terawat sama sekali lah pabriknya itu sekarang. Nah, katanya ada satu orang namanya Pak S disingkat, itu tuh dia sering melihat noni-noni Belanda yang duduk di depan teras-teras pabrik ini, duduk-duduk katanya sambil ngerokok, sambil ketawa sinis melihat orang-orang yang berlalu lalang dan lewat-lewat di sana. Dan di jalan raya pabrik gula ini banyak yang jualan kayak minuman, kopi, sasetan dan lain-lain. Kayak mereka tuh juga ngomong banyak sekali kejadian-kejadian penglihatan, bahkan suara tangisan yang terdengar dari dalam pabrik gula Sidoarjo ini. Nah, yang paling nakutin ya menurutku, ketika orang-orang berjualan di sana, mereka itu nggak berani jualan lewat jam maghrib. Nah, katanya ketika jam maghrib atau sudah waktunya maghrib, kalau mereka masih jualan di sana, mereka akan kesurupan dengan orang-orang Belanda ini. Dan ada orang-orang tuh yang jualan tuh karena mereka nggak tahu, entah mereka baru jualan di sana atau nggak percaya sama cerita-cerita warga setempat, tapi dia nekat jualan ketika waktunya sudah maghrib, dan ya, akhirnya dia kesurupan bergetar-getar gitu di lantai kayak orang kesurupan biasa, dan akhirnya untungnya masih bisa selamat. Tapi sejak saat itu nggak ada lagi yang berani jualan di sana sampai sekarang. Jadi pada akhirnya semuanya sudah pindah semua. Oke, mungkin itu aja 3 dari banyak sekali cerita-cerita pabrik gula yang ada di Indonesia, apalagi di Jawa. Ada banyak banget pabrik-pabriknya. Aku nggak bisa cerita semua, tapi semoga dari 3 ini aku pilihin yang menurutku paling serem sih, paling serem. Paling kayak aku baca tuh sampai merinding gitu loh guys. Kayak, ya aku percaya nggak percaya, tapi memang banyak sekali yang terjadi kayak gini di pabrik gula di Jawa. Kalau kalian suka cerita-cerita kayak gini, kalian boleh like, comment, share, and subscribe ke channel Stripes After Dark supaya channel kita terus bertumbuh, berkembang, dan bisa kasih kalian cerita-cerita yang serem, menakutkan, dan membuat kalian gak bisa tidur. Oke, see you next time di Stripes After Dark.